back to my channel, Nadil Flakes. Oh wow, klasi banget Bill. Jadi, sekarang kamu ngajak satu angkatan nginep di villa baru, biar semua orang lihat kamu masih anak sultan. Walau orang tua udah cerai gitu. Sedangkan aku jadi gembel. Kamu ternyata pamer juga ya, biar semua orang tahu kamu masih punya segalanya. Astagfirullah, Deb. Aku juga baru tahu pagi ini kok, itu acara ayah. Mana aku tahu, kalau ayah mau ngadain gathering di villa itu. Aku nggak ngajak siapa-siapa. Itu bukan ide aku. Oh, come on. Jangan pura-pura nggak tahu, Sabil. Kamu pikir aku bodoh? Kamu cuma pengen balas dendam kan? Strateginya halus ya. Kasih kesan nggak disengaja. Padahal kamu yang ingin dapat spotlight. Semua orang tiba-tiba muji kamu kan? Serius, Deb? Kamu pikir aku segitu niatnya buat nyusun skenario biar dapat pujian? Aku bahkan nggak tahu soal acara itu. Dan kalau mereka muji aku, terus salah aku gitu? Atau kamu cuma nggak terima spotlightnya bukan di kamu lagi? Gila kamu ya? Ngapain dorong orang ke jalan? Kamu mau bunuh dia? Kamu pikir ini main-main? Anak itu bisa mati. Tahu nggak? Saya akan laporkan kamu ke kantor polisi. Aku nggak sengaja. Ambulans mulai bergerak. Debbie berlutut di pinggir jalan, melihat tubuh Sabil yang tak bergerak. Air matanya jatuh. Sekeliling mulai ramai. Orang-orang berdatangan. Sesampainya di rumah sakit, Sabil segera ditangani oleh dokter. Sabil terbaring lemah di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat dan dipenuhi luka. Dokter memeriksa seluruh tubuhnya dengan teliti, memastikan tidak ada cedera yang terlewat. Selamat sore, Pak Reno. Saya dari Rumah Sakit Mitra Sejahtera. Kami ingin memberitahukan bahwa putri Anda, Sabil, baru saja dibawa ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat ini, Sabil dalam penanganan tim medis. Keadaannya stabil, namun mengalami luka di bagian kepala, tangan dan kaki, dan masih dalam observasi. Kami sarankan Bapak segera datang ke rumah sakit. Apa? Seberapa parah? Dia baik-baik saja kan? Saya ke sana sekarang. Tolong jaga anak saya ya. Langkah kaki ayah tergesa, dadanya sesak, pikirannya kacau, jas kerjanya masih melekat, dasi sudah longgar, dan napasnya terengah karena terburu-buru. Wajahnya pucat, penuh cemas. Ia sangat khawatir. Permisi, suster. Pasien Sabil, di mana ya? Pak Reno, silakan. Sabil ada di ruang rawat intensif. Di kamar 501 ya, Pak. Nanti, dokter ingin bertemu dengan Bapak ya. Sabil, ayah di sini. Aku terlalu sibuk dengan semuanya, sampai lupa anakku masih terluka dari semua hal yang terjadi. Bahkan sekarang, dia terbaring begini, dan aku cuma bisa duduk, menyesal. Maafin ayah ya nak, ayah janji, kali ini akan lebih perhatian sama kamu. Di koridor depan ruang perawatan, suara langkah kaki menggema. Seorang petugas kepolisian, sopir taksi, dan Debbie melangkah menuju ruangan tempat Sabil dirawat. Ini, ada apa? Kok ramai-ramai begini? Polisi, supir, dan kenapa Debbie di sini? Sebelumnya saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Saya yang menabrak Sabil tadi. Tapi bukan karena saya lalai. Anak Bapak didorong ke jalan oleh Debbie. Apa maksud semua ini, Debbie? Jadi, ini semua rencana kamu. Kamu yang bikin anak saya tergeletak setengah mati di ranjang ini. Keterlaluan kamu, Debbie. Apa yang kamu lakukan hingga mendorong Sabil ke jalan? Aku nggak rencanain apa-apa. Aku juga nggak nyangka semua bakal sejauh ini. Waktu itu aku cuma marah. Kami cekcok. Aku ngerasa dia sengaja pamerin villa baru. Dan aku ngerasa tersisih. Aku dorong dia. Tapi aku nggak lihat dia udah di tepi jalan. Aku nggak ada niatan nyakitin dia. Sumpah, aku salah.
Aku kilaf. Aku cuma nggak tahan ngelihat semua orang muji dia. Sementara aku ngerasa kehilangan semuanya sejak ayah dan ibu pisah. Aku nggak nyari pembenaran. Aku tahu ini salahku, tapi aku mohon, jangan bawa ini ke ranah hukum ya. Kita secara kekeluargaan aja ya. Jadi, cuma karena kamu ngerasa tersisih, karena kamu ngerasa kehilangan semuanya. Kamu pikir kamu berhak nyakitin orang lain. Kamu bilang nggak sengaja, tapi doronganmu bikin dia hampir mati. Dan sekarang, kamu minta saya ngelupain semua ini. Seolah-olah ini cuma kesalahan kecil. Dan nggak bisa tutup mata. Saya ayahnya. Harus lindungi Sabil. Toh kamu juga bukan anak saya lagi. Dan kamu bukan bagian dari keluarga saya. Saya harus lanjutkan perkara ini ke proses hukum. Baik, Pak. Kami akan bawa Debbie untuk dimintai keterangan di kantor, Pak. Semoga Sabil cepat pulih kembali ya. Pintu terbuka. Bu Ratna masuk terburu-buru, masih mengenakan pakaian kerja, wajahnya panik dan lelah. Begitu melihat putrinya menjadi tersangka, tabrak lari, ia langsung menghampiri. Debbie, ya Tuhan. Kamu kenapa, Reno? Apa maksud semua ini? Kenapa tiba-tiba Debbie jadi tersangka? Tanya sendiri sama anak kamu. Tanyakan, kenapa dia dorong adik tirinya sampai nyaris mati di jalan. Dia bukan anak kecil lagi. Dia tahu apa yang dia lakukan. Reno, dia masih anak-anak. Dia emosi. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Jangan langsung minta dia dihukum. Masa depan Debbie masih panjang, Len. Kalau dia punya histori tercatat pernah tabrak lari, bagaimana dia nanti ke depannya? Apa? Baik-baik. Anak saya terbaring di rumah sakit Ratna. Dengan kepala diperban, belum sadar. Karena didorong anak kamu. Kamu mau saya duduk manis dan bilang ini cuma kesalahan remaja? Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Saya nggak bisa tenang di samping anak saya. Karena saya harus berada di sini. Dengerin kamu nyuruh saya selesaikan baik-baik. Seolah nyawa Sabil itu bisa ditukar pakai minta maaf. Kamu mungkin bisa belain Debbie karena kamu ibunya. Tapi saya di sini sebagai ayah dari korban. Dan saya akan tuntut ini sampai ke pengadilan. Hidup anak saya hampir hilang karena dia. Sekarang giliran dia belajar tanggung jawab atas perbuatannya. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan. Baik, kami akan melanjutkan proses sesuai laporan pihak korban. Debbie akan dimintai keterangan secara resmi. Dan berkas akan diteruskan ke kejaksaan. Kalau ada upaya damai, harus melalui jalur mediasi hukum. Nina, sumpah ya aku masih syok. Aku barusan banget dapat info dari temen. Katanya si Debbie yang dorong Sabil ke jalan terus ketabrak. Permasalahannya cuma karena Sabil ngajak anak angkatan ke vilanya. Si Debbie nggak terima Sabil jadi spotlight. Padahal kan nggak ada yang ngecengin Debbie miskin juga. Ya, emang dasar insecure akut kali ya. Orang ngeliat Sabil keren dikit, langsung meledak. Padahal ya, siapa sih yang ngecengin Debbie miskin? Kagak ada juga. Bener-bener. Cuman gara-gara spotlight pindah. Langsung main dorong. Nggak dikasih lampu panggung. Malah dorong orang ke jalan. Literally, fix sih. Ini bukan drama sekolah lagi. Ini thriller psikologis. Sumpah serem banget kalau harus berteman sama dia. Nextnya mungkin kita korbannya. Dan lucunya, itu villa juga bukan ide Sabil. Ayahnya sendiri yang bikin acara. Tapi ya, kalau emang mental spotlight hunter, siapapun yang dapat sorotan duluan pasti dianggap musuh. Sesampainya di rumah sakit, tirai terbuka pelan. Hani dan Nina masuk untuk menjenguk Sabil. Zombinya udah bangun juga ternyata. Iya, masih hidup. Tapi versi patah tulang. Kita kira kamu bakal amnesia, terus tiba-tiba lupa siapa Debbie. Kamu trending, Bill. Bahkan Bu Wali kelas sampai nangis tadi pagi pas dengar kamu sadar. Wah, enak tuh. Langsung aku reset otak aja. Aku aja masih nggak percaya bisa masuk berita angkatan kayak begini. Ya jelas lah masuk berita angkatan, Bill. Kamu bukan cuma ketabrak, kamu juga jadi korban utama drama mantan anak tiri. Gak rela spotlight pindah, judulnya udah kayak sinetron. Aduh,
Jangan bikin gue ketawa. Tulang gue protes. Gue gak nyalahin siapa-siapa sih sebenarnya. Gue cuma sedih aja. Gak nyangka Debbie bakal segitunya. Cuma karena villa. Aku juga jujur kesel, Bill. Kamu gak pernah pamer, tapi malah kamu yang dijatuhin. Padahal kamu aja gak tahu kalau cara villa itu yang ngerencanain ayah kamu. Tapi ya gitulah, spotlight emang nyilauin buat orang yang gak tahan. Lihat orang lain bersinar, tenang. Satu sekolah udah pindah ke tim kamu sekarang. Spotlightnya akhirnya beneran pindah ke kamu. Tapi jangan sampai ada korban selanjutnya. Ruangan sidang penuh. Di kursi terdakwa, Debbie duduk menunduk. Wajahnya pucat, matanya sembab. Di sampingnya, pengacara pembela duduk tenang. Di deretan depan, Pak Reno hadir bersama kuasa hukumnya, duduk dengan rahang mengeras. Dan teman-teman Sabil menjadi saksi atas peristiwa yang Debbie perbuat. Sidang perkara atas nama Debbie Ratnasari dinyatakan dibuka. Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban, Sabil Reno Putri, mengalami luka berat dan trauma fisik. Kejadian ini terjadi usai pertengkaran yang dipicu motif iri hati dan emosi tak terkendali. Apakah benar demikian? Izin, Yang Mulia, saya nggak pernah niat nyakitin Sabil. Saya emosi, saya kehilangan kontrol. Tapi, saya nggak pernah bermaksud membuat dia sampai celaka. Tapi tindakan Anda mendorong korban ke jalan raya tidak bisa dibenarkan. Apapun alasannya, ini bukan sekadar pertengkaran remaja. Ini tindakan yang membahayakan nyawa. Kami ingin mendengar langsung keterangan dari korban, Sabil. Jelaskan kepada majelis apa yang terjadi hari itu. Hari itu saya lagi ngobrol sama beberapa teman. Kebetulan ayah saya baru renovasi villa. Dan tanpa saya tahu, beliau ngajak satu angkatan buat nginep. Teman-teman antusias. Saya cuma ngikut aja. Debbie tiba-tiba marah. Di luar sekolah, dia datengin saya. Katanya, saya sengaja pamer. Kami cekcok. Saya jujur, kaget banget. Karena saya nggak bermaksud apa-apa. Tapi waktu saya jalan menjauh, dia dorong saya. Saya jatuh ke jalan. Dan ya, semuanya gelap setelah itu. Apakah sebelumnya Anda pernah terlibat konflik serius dengan terdakwa? Iya, Yang Mulia. Kami tinggal serumah dulu. Waktu orang tua kami masih menikah. Kami sering beda pendapat, cekcok, dan paling Debbie melakukan kekerasan verbal. Tapi nggak pernah sampai seperti ini. Terima kasih, Sabil. Baik, silakan Pak Reno untuk menjelaskan apa yang diinginkan selaku ayah korban. Saya hanya ingin keadilan buat anak saya. Dia belum pulih sepenuhnya, baik fisik maupun mental. Saya tahu Debbie masih muda, tapi perbuatannya meninggalkan luka besar yang nggak bisa hilang begitu saja. Setelah meninjau bukti dan kesaksian, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat karena masih di bawah umur dan menunjukkan penyesalan. Terdakwa dijatuhi pembinaan di LPKA selama 4 tahun, disertai konseling dan pendidikan karakter. Itu pesawatnya keren banget. Warna birunya elegan gitu ya, kayak pesawat-pesawat di film. Iya, terus nama maskapainya, SBL Air. Jangan-jangan itu singkatan dari Sabil? Iya sih. Itu nama yang ayah pilih, tapi bukan berarti itu pesawat aku ya. Aku cuma numpang bangga doang. Haha. Ya ampun, kamu nggak bilang dari awal kalau kita bakal naik pesawat keluargamu. Serius deh, keren banget. Tapi kamu tetap kalem. Biasanya kalau anak orang kaya tuh suka pamer, tapi kamu malah ngajak kita bareng. Sabil bener-bener humble banget. Alah, nggak gitu juga, Nis. Aku ajak kalian karena aku pengen kita semua seneng, bisa liburan bareng. Lagian, kalau bisa manfaatin diskon, kenapa enggak kan? Iya sih, diskon 75% tuh bukan main. Bayarnya cuma setengah harga. Mana ada maskapai yang diskon segitu gedenya. Tapi beneran, makasih banget.
Bill, kita semua excited banget. Ini bakal jadi liburan paling seru dan paling berkesan buat kita. Mereka pun berjalan menuju gate dengan tawa, canda, dan hati yang penuh semangat. Sebuah liburan yang tak hanya tentang tempat, tapi juga tentang kebersamaan dan persahabatan yang tulus. Loh, kok kursi-kursinya gede banget? Ada layar gede juga. Ini bukan kabin ekonomi kan, Sabil? Kayaknya enggak deh. Tapi masa iya kita salah masuk? Kita jangan malu-maluinya. Takutnya ini bagian orang kaya. Gitu loh, terus kita disuruh pindah nanti. Tapi di boarding pass-nya bener kok. 3A, 3B, 3C, ini nomor kursi kita. Ini udah bener kok. Tenang, kalian gak salah masuk kok. Duduk aja, relax. Ini bener kursinya. Bill, ini tuh kelas bisnis ya? Aku beneran mimpi ini mah. Bisa duduk nyaman di kelas bisnis. Iya. Tapi tenang aja, udah diurus semua. Aku pengen kalian nyaman. Kita kan liburan, jadi harus senyaman mungkin dong. Bill, makasih banget ya. Bukan cuma karena kelas bisnis ini, tapi karena kamu juga mikirin kita. Kalian, teman-teman terbaikku. Kalau bisa bikin kalian senang, kenapa enggak? Dan pesawat pun lepas landas, mengangkat 5 hati yang penuh rasa syukur, persahabatan, dan kegembiraan yang melambung ke langit biru. Langit malam yang cerah, tapi hati Bu Ratna diliputi gugup. 4 tahun sudah, ia menunggu hari ini, tak pernah absen berdoa, walau surat dari Debbie makin jarang datang setahun terakhir. Selamat malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Kepentingannya apa ya ke sini? Malam, Pak. Saya Ratna, ibunya Debbie Ratnasari, anak saya. Selesai masa pembinaan hari ini. Saya mau menanyakan, apakah dia sudah bisa dijemput, Pak? Oh, atas nama Debbie Ratnasari ya, Bu. Tunggu sebentar. Saya cek dulu. Halo, unit tahanan anak. Ini dari gedung utama. Ini ada ibunya Debbie Ratnasari. Tolong dicek, apakah Debbie sudah siap untuk dipulangkan. Kalau sudah siap, tolong diantarkan ke kantor utama ya. Terima kasih. 4 tahun terasa seperti seumur hidup. 4 tahun yang membentuk ulang dirinya dari remaja meledak-ledak. Jadi seseorang yang mengenal arti tanggung jawab dan penyesalan. Bu, aku terus kepikiran tentang Sabil. 4 tahun, Bu. Tapi rasanya luka yang aku buat ke dia tuh nggak akan sembuh secepat itu. Aku yang dorong dia. Aku yang bikin dia hampir kehilangan nyawa. Waktu itu aku cuma mikir tentang harga diri aku, tentang rasa malu aku. Aku iri, Bu. Aku nggak tahan lihat dia dipuji semua orang. Padahal dia cuma jadi diri sendiri. Menyesal itu awal dari memperbaiki, Nak. Tapi kamu juga harus berani menghadapi. Kalau kamu sungguh ingin minta maaf ke Sabil, temui dia. Jangan sembunyi terus di balik penyesalan. Kalau dia nggak mau maafin aku, itu wajar kan, Bu? Itu hak dia. Tapi kamu tetap harus bilang, karena kamu perlu berdamai dengan dia dan dengan dirimu sendiri. Bill, aku mau ngomong sesuatu, tapi tolong jangan langsung ngegas dulu. Kalau udah mulai pakai kalimat itu, pasti topiknya nggak enak. Ini soal Debbie. Dia pengen ketemu kamu. Dia minta tolong ke aku buat nyampein. Ketemu? Buat apa? Buat minta maaf. Dia bilang dia udah nunggu lama dan dia cuma pengen ngomong langsung. 1 kali aja. Aku cuma nyampein Bill. Aku nggak maksa. Tapi aku lihat dia udah berubah. Dia benar-benar nyesel. Dia bukan Debbie yang dulu. Aku bukan takut ketemu dia, Han. Tapi aku nggak mau balik lagi ke rasa itu. Aku udah lama nyoba sembuh. Aku udah lama nyoba nggak mikirin kejadian waktu itu. Ketemu dia tuh kayak buka luka yang belum kering. Aku ngerti, Bill. Tapi kalau suatu saat kamu udah siap, bilang aja. Aku nggak akan maksa kamu untuk mau memaafkan Debbie. Kalau dia benar-benar nyesel, dia harus ngerti. Nggak semua luka sembuh dengan minta maaf.
Aku akan sampaikan. Tenang aja, nggak ada yang maksa kamu, Bill. Kamu berhak atas ruangmu sendiri. Hari ini adalah pertemuan yang sudah Debbie bayangkan. Beratus kali dalam kepala berlatih, kata demi kata, menyiapkan diri untuk dihujani amarah. Atau mungkin pengampunan. Ia menghubungi Hani, teman lama mereka berdua, untuk menyampaikan pesan ke Sabil. Deb, aku udah bilang ke Sabil kamu pengen ketemu. Tapi dia nggak mau ketemu. Dia nggak mau ketemu. Dia benci aku ya? Terus dia di mana sekarang? Di luar? Aku bisa ke parkiran. Aku mau ngomong langsung. Han. Bukan benci, tapi dia masih trauma, Deb. Dia bahkan baru mulai bisa tidur tenang setahun terakhir. Setiap kali lihat hal yang mirip kejadian waktu itu, dia bisa panik sendiri. Dia belum siap. Dan itu bukan salahmu, tapi juga bukan salah dia. Padahal aku udah siap dimarahin, diteriakin, bahkan ditampar pun aku rela. Tapi nggak bisa ngomong apa-apa ke dia. Rasanya kayak dihukum ulang. Proses maafin seseorang itu panjang, Deb. Mungkin dia belum bisa sekarang. Tapi suatu hari, aku yakin dia akan membuka hatinya untuk memaafkan kamu. Ibu, aku mau nyoba cari kerja, Bu. Nggak enak kalau tiap hari cuma di rumah. Aku pengen mandiri pelan-pelan, mulai dari bawah lagi. Doain aku ya, Bu. Kamu yakin udah siap? Takut sih masih, Bu. Tapi lebih takut nyerah. Aku tahu nggak semua orang bisa nerima aku. Tapi aku mau coba, biar ibu juga nggak terus-terusan mikirin aku. Kamu memang pernah jatuh, Nak. Tapi kamu nggak sendiri. Ibu selalu doain kamu tiap hari. Kalau ini jalan yang kamu pilih, Ibu ridho, Ibu restuin. Makasih, Bu. Aku nggak akan nyia-nyiain kepercayaan ini. Berangkatlah dengan niat baik. Insya Allah, pintu rezeki akan terbuka meski pelan, tapi pasti. Setelah meminta restu kepada ibu, Debbie segera bergegas menuju kota terdekat dengan tas kecil berisi ijazah lama, surat keterangan bebas, dan secuil harapan yang terus ia genggam erat. Langkahnya masih ragu, tapi tekadnya tak lagi goyah. Ia tahu dunia di luar sana mungkin belum siap menerimanya, tapi ia juga sadar ia tak bisa terus hidup di bayang-bayang masa lalu. Salon ini kelihatannya bagus, nggak terlalu besar, tapi bersih. Siapa tahu mereka nggak peduli sama masa laluku. Semoga saja ada lowongan kerja di sini. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Saya lihat ada lowongan kerja. Saya mau coba melamar. Saya pernah belajar sedikit soal treatment rambut. Mbaknya punya pengalaman kerja sebelumnya? Belum secara profesional, tapi saya siap belajar. Saya bisa bantu bersih-bersih juga. Apa aja. Kami butuhnya orang yang sudah berpengalaman, Mbak. Maaf ya. Maaf ya, silakan keluar. Debbie. Nina, astaga, kamu kerja di sini? Iya, aku manajer di sini. Kamu ngelamar kerja tadi? Iya, tapi langsung disuruh pergi. Mungkin karena aku belum punya pengalaman kerja. Terlebih kalau mereka tahu aku mantan napi, mana mau nerima aku. Deb, aku tahu kamu udah banyak berubah. Tapi, kayaknya kamu juga harus tahu ini milik siapa. Kamu tahu nggak salon ini milik siapa? Bukannya punya kamu ya, Nit? Bukan, ini milik Sabil. Aku nggak tahu. Kalau tahu, aku nggak akan berani datang. Aku nyakitin dia terlalu dalam. Aku bahkan nggak pantas berdiri di tempat ini. Mungkin justru kamu harus datang. Mungkin ini bukan kebetulan, Deb. Dengan kamu datang, kamu nyoba. Itu udah langkah besar. Aku akan bilang ke Sabil. Pelan-pelan aja ya. Terima kasih, Nina. Kamu masih lihat aku sebagai teman. Bu, jujur ya, akhir-akhir ini ibu tuh beda. Baju lebih matching, parfum ganti. Lipstik nggak cuma warna tanah longsor kayak dulu. Jangan bilang, ibu lagi PDKT ya? Namanya juga hidup, Deb. Masa ibu harus jadi jomblo selamanya? Masa lalu, biarlah jadi masa lalu. Kita mulai hidup baru dong. Astagfirullah, berarti bener dong.
Siapa dia? Pegawai kantor juga, Bu. Sumpah, Ibu kayaknya puber kedua deh. Duh, pusing. Namanya Pak Arman. Teman satu divisi. Duda keren. Pakai mobil tapi mau makan di warteg. Bapak-bapak, humble debt. Anaknya berapa? Kelas berapa? Mantannya siapa? Zodiaknya cocok sama Ibu nggak? Ibu udah lihat KTP aslinya kan? Dia beneran duda kan, Bu? Lah, kok tiba-tiba kamu kayak polisi? Aku harus ngecek dulu. Jangan-jangan Ibu ditipu. Mana tahu itu cowok cuma pengen nebeng SK mutasi. Duh, repotnya. Bolehlah, kapan-kapan nanti Ibu kenalin, biar kamu juga bisa mengenal lebih dalam. Fa, gue sampai sekarang masih shock. Nyokap gue pacaran, sementara gue masih di ghosting cowok yang minta pinjam uang. Yah, setidaknya nyokap lo masih punya progres. Lo mah masih stuck di fase ngechat udah makan ke orang yang cuma jawab, udah. Astagfirullah, sakit. Tapi valid sih. Terus tuh, cowok nyokap lo, yang Pak Arman itu, lo udah ketemu sama dia? Belum, tapi katanya udah lihat foto-foto gue. Gue takut dia batal nikahin nyokap gara-gara gue cantik. Jadi dia siwar gitu. Dih, pede banget lo. Lo cakep juga kalau lightingnya bagus. Filter 80%. Dan muka lo nggak kelihatan, saking tegelnya tuh filter. Dih, nyebelin banget sumpah lo. Lah, emang bener. Ya, gue doain yang terbaik deh buat lu. Di sore hari. Debbie, besok sore jangan kemana-mana ya. Pak Arman mau main ke rumah. Dia pengen ketemu kamu. Apa? Besok? Tanpa briefing? Tanpa intro? Aku belum siap psikologis, Bu. Duh, pakai baju apa ya? Jangan bilang ini semi formal. Tapi penuh tekanan emosional. Ya elah, santai aja Deb. Pakai aja baju yang ada. Ya masa kamu gak siap ketemu calon ayah tiri sih? Bu, jangan asal tunjuk. Ini bukan audisi ayah idaman. Minimal kasih aku waktu buat latihan manggil Pak tanpa keringetan dulu. Usai berbincang dengan ibunya, Debbie masuk kamar dengan hati gelisah. Ia berdiri di depan lemari, menatap baju-bajunya dengan tatapan kosong. Besok ia akan bertemu Pak Arman. Dan tiba-tiba semua outfit terlihat salah. Yang biasanya nyaman terasa norak, yang biasanya stylish tampak berlebihan. Keesokan paginya, Debbie bangun dengan mata sembab dan kepala berat. Tidurnya semalaman tak nyenyak. Selalu kepikiran pertemuan dengan Pak Arman. Setelah duduk termenung beberapa detik di pinggir kasur, ia akhirnya bangkit, masuk kamar mandi, dan mulai bersiap. Tenang, Deb. Lo kuat. Ini bukan audisi Indonesian Idol, ini cuma kenalan, biasa aja. Ngobrol, mungkin tes karakter dikit, atau wawancara tak langsung. Debbie duduk di ruang tengah sambil bermain dengan Molly, kucing kesayangannya. Tangannya sibuk mengelus. Tapi pikirannya gelisah. Pak Arman akan datang sebentar lagi. Dan Debbie hanya bisa menunggu sambil menahan degup jantung yang makin cepat. Halo, kamu pasti Debbie ya? Perkenalkan, nama saya Arman. Iya. Om, saya Debbie. Hello juga, Om. Nggak salah alamat kan ya? Soalnya di kampung sini sinyal GPS suka nyasar ke warung sebelah. Pas kok, saya pengen ngobrol-ngobrol aja. Ibu kamu banyak cerita tentang kamu. Oh iya, Om. Silakan masuk. Silakan masuk, Om. Ini rumahnya nggak besar sih, tapi cukup nyaman buat kami berdua. Debbie, kamu kuliah ya sekarang? Iya, Om. Semester akhir. Alhamdulillah lagi skripsi. Tapi kayaknya skripsi juga udah mulai muak sama saya. Yang sabar deh, Pi. Saya juga dulu waktu kuliah lebih sering debat sama dosen daripada ngedate. Makanya, saya cocok banget ngobrol sama Pak Arman. Sama-sama pernah disuruh ngulang revisi berkali-kali. Duh, repotnya ngurus orang tua yang lagi kasmaran. Tak lama, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Fafa. Maaf ya, Om, bentar.
Saya ke kamar mandi dulu, ada urusan genting biologis. Deb, jalan-jalan yuk. Bosen nih. Gua. Fafa, nggak bisa telepon sekarang. Gue lagi sama Pak Arman nih, di rumah. Astaga, gimana orangnya? Asli apa editan? Gue harus lihat sendiri. Yaudah, sini dah. Lu mendingan datang sekarang. Cepet ke sini, biar lo bisa nilai langsung dia calon ayah tiri atau calon komplotan MLM yang nyamar. Lo bawa cemilan juga ya, biar gibahnya nanti lebih bergizi. OTW, jangan biarkan dia pergi sampai gue datang. Kalau perlu, kunkikan dari dalam. Di sore hari, langit mendung tipis. Debbie duduk di ruang tamu bersama ibunya dan Pak Arman, mencoba menjaga senyum meski hatinya dak-dikduk. Percakapan berjalan hangat, tapi dalam hati Debbie berharap waktu bergerak lebih cepat. Tiba-tiba, suara bel berbunyi. Aku aja yang bukain, Bu. Gue datang sesuai permintaan darurat lo. Mana dia? Ada di dalam. Lu santai aja ya. Lo masuk laga kayak tamu biasa aja. Assalamualaikum. Wah, rame nih. Fafa, tumben mampir. Sini duduk, kenalin Fa. Ini teman tante. Namanya Pak Arman. Halo, kamu temannya Debbie ya? Iya Pak, teman kuliah, teman makan, teman skripsi, teman rebahan juga kadang. Dia tuh bisa semua peran. Fafa, temenin gua ke taman yuk. Bantuin gua dulu sebentar. Debbie dan Fafa keluar pelan-pelan dari rumah. Mereka melangkah menuju halaman, mencari udara segar, sekaligus tempat yang aman untuk membahas kegelisahan tanpa terdengar. Oke, laporan kilat. Wangi, iya, senyum, stabil, suara, lembut sih. Gue tahu, tapi masih ada yang ganjel. Tadi dia nyebut dulu saya rajin ikut pengajian produktivitas. Apaan coba itu? Itu kode. Artinya, dia tipe yang suka ikut seminar keagamaan, tapi bawa note sendiri. Eva, lo yakin? Dia bukan penjual polis asuransi. Soalnya tadi dia bilang, saya percaya hidup itu harus direncanakan dengan baik. Waduh, itu bisa jadi kode MLM? Atau dia emang bener-bener niat jadi ayah tiri? Gue antara kagum dan bingung. Nyokap gue kelihatan bahagia banget. Tapi gue belum siap manggil dia Pak atau Papi. Duh, gak siap banget. Gak usah buru-buru sih. Kita kumpulkan data dulu. Sekarang tugas kita nyajiin teh sambil observasi ekspresi dan tingkah lakunya. Debbie pun tahu, hari itu bukan cuma momen perkenalan, tapi juga awal dari investigasi karakter pria yang bisa saja jadi bagian baru dari hidup mereka. Waktu berjalan cepat. 2 tahun sudah berlalu sejak pertama kali Pak Arman datang ke rumah. Sejak saat itu, ia sering berkunjung, membantu saat genting, dan hadir di banyak momen kecil kehidupan Debbie dan ibunya. Deb, ibu mau ngomong sesuatu. Ibu udah pikirin ini lama. Pak Arman sudah ada di hidup kita 2 tahun. Baik, sabar, dan gak pernah maksa apa-apa. Tapi sekarang, ibu pengen melangkah lagi. Ibu pengen menikah, Deb. Ibu yakin mau nikah lagi? Oke. Tapi sebelum itu, boleh dong aku tanya sesuatu? Bukan apa-apa, Bu. Ini murni dari kekhawatiran sebagai anak. Apa yang ingin kamu tanyakan? Bu, ini penting ya. Dia punya rumah sendiri nggak? Mobil? Atas nama siapa? Tabungan aman? Jangan-jangan cuma modal parfum wangi doang? Debbie, dia kerja, punya rumah, mobil ada, nggak numpang hidup. Ya aku cuma ngecek aja, Bu. Masa ibu nikah, aku nggak tahu aset keluarga baru. Kan aku anaknya, bukan figuran. Kamu ini cinta juga butuh percaya, bukan cuma laporan keuangan.
Percaya sih percaya, Bu. Tapi trust with verification. Keesokan harinya, di pantry kantor, Debbie duduk sambil merenung. Wajahnya kusut, pikirannya penuh. Kenapa lo, Deb? Deadline bukan masalah kan? Atau mantan muncul lagi? Bukan. Nyokap gue mau nikah lagi. Hah, serius? Sama yang mana nih? Sama Pak Arman yang waktu itu ke rumah lo itu? Gimana, lo setuju? Iya, asli gue bingung. Gak tahu harus seneng nangis atau nyari pengacara. Lo kenapa kayak abis dapat surat tilang? Nyokap lo bahagia kan sama dia? Bahagia sih. Tapi gue yang kagok. Rasanya aneh aja. Nanti serumah, tiap pagi ketemu dia, manggilnya apa? Bapak? Atau papi? Deb, itu bukan masalah hukum. Lo cuma butuh waktu aja kok. Tapi ini kayak hidup gue diganti bab baru tanpa briefing. Walau masih bingung, Debbie mulai sadar. Mungkin dia nggak harus ngerti semuanya sekarang. Yang penting, ibunya bahagia. Dan Fafa siap dengerin kapan aja. Di suatu pagi. Deb, ibu mau ngomong sesuatu. Ya Allah, jangan bilang ibu hamil. Tapi kayaknya udah expired deh. Enggak lah, ini soal Om Arman. Besok dia ngajak kita lihat rumah. Rumah yang rencananya mau ibu dan Om Arman tempatin setelah nikah. Dia pengen kamu lihat dulu, siapa tahu kamu suka. Aku butuh waktu, Bu. Ini bukan sekadar pindah tempat tinggal, tapi pindah realita. Dan jujur, aku belum siap total masuk dunia yang baru, yang ada di tengah rumah Pak Arman di ruang tengah setiap hari. Ibu ngerti, Deb. Ini pasti nggak gampang buat kamu. Ibu juga nggak minta kamu langsung setuju. Apalagi langsung akrab sama Om Arman. Tapi ibu pengen kamu tahu, ini bukan soal ninggalin kamu. Justru ibu ngajak kamu lihat rumah, karena kamu tetap bagian dari hidup ibu. Rumah itu bukan cuma buat ibu dan dia, tapi juga buat kamu. Tempat kita mulai lembaran baru. Rumahnya klaster atau kampung? Kalau di klaster aku harus siap pakai daster HP. Kalau kampung, minimal sinyal HP nggak hilang-hilangan. Kayak rumah ini. Terus kamarnya lantai berapa? Ada sirkulasi udara? Parkiran muat? Berapa motor? Aku tuh bukan sekadar ikut, Bu. Aku bagian dari konsekuensi menikah di usia lanjut. Jangan anggap enteng. Ya ampun, ibu mau nikah, bukan launching proyek. Aku cuma ingin tahu, rumah itu tempat tinggal atau tempat pelarian? Jangan sampai aku pindah, tapi tiap hari ngerasa kayak main Survivor. Ya udah ikut aja dulu besok. Lihat-lihat, kalau kamu nggak cocok, kita bahas lagi. Fine. Tapi aku mau pilih kamar paling strategis. Deket colokan, jauh dari suara TV, dan kalau bisa, deket dapur. Biar gampang nyari camilan. Kalau stres, ngadepin realita. Keesokan harinya, Ibu dan Debbie pergi ke rumah Pak Arman. Debbie agak kikuk, tapi berusaha tenang. Pak Arman membukakan pintu sambil tersenyum hangat. Wajahnya terlihat tenang, seolah menyambut seseorang yang memang sudah ia nantikan. Silakan masuk. Terima kasih ya sudah mau datang hari ini. Iya, Pak. Nggak apa-apa kok. Saya juga penasaran. Seperti apa rumahnya? Cuma nih, ruang tamunya belum ada perabot. Rencananya nanti bisa kita isi bareng. Kalau kamu ada saran atau selera sendiri, jangan ragu bilang ya. Oh, iya Pak. Makasih. Rumahnya nyaman dan kelihatan tenang. Alhamdulillah kalau kamu suka. Saya pengin, kalau nanti benar-benar tinggal di sini, kamu tetap merasa ini rumah kamu juga. Bukan cuma rumah saya dan ibumu. Saya hargai itu, Pak. Terima kasih sudah berusaha melibatkan saya. Kamu anak yang baik, Debbie. Ibu tahu, ini semua butuh waktu. Ibu dan Pak Arman nggak minta kamu langsung nyaman. Cukup tahu bahwa kami terbuka untuk pelan-pelan saling kenal. Iya, insya Allah saya juga pelan-pelan belajar terbuka. Thanks for watching. Subscribe sekarang.